Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wananda Ayuning Tias, NIM 2019-318, dan rekan saya yang bernama. Ananda Varian, NIM 2019-316. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pengangkutan dengan kereta api. Sumber hukum. Sumber hukum utama untuk pengangkutan dengan kereta api adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian, Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 1992. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 11 Mei 1992 dan mulai berlaku 5 bulan kemudian, yakni tepatnya tanggal 17 September 1992. Sumber hukum lainnya adalah KUH Dagang, khususnya buku 1, bab 5, bagian 2 atau 3, pasal 90 sampai dengan pasal 98. KUH Dagang ini tentunya sebagai hukum umumnya sehingga berlaku adagium lex specialisi derogate lex generali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang asas pengangkutan dengan kereta api. Yang pertama, asas manfaat. Bahwa perkeretaapian harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan kehidupan yang berkeseimbangan bagi warga negara. Selanjutnya, yang nomor 2, asas keadilan. Bahwa perkeretaapian harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Yang ketiga, asas keseimbangan. Bahwa pada kereta apian harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional. Selanjutnya, yang keempat, asas kepentingan umum, bahwa perkeretaapian harus lebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat yang luas. Untuk yang nomor 5, asas keterpaduan, bahwa perkeretaapian harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang dan saling mengisi baik antara intra maupun antar moda transportasi. Untuk yang nomor 6, asas percaya pada diri sendiri, bahwa perkeretaapian harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersendikan kepada kepribadian bangsa. Selanjutnya, tujuan pengangkutan dengan kereta api adalah untuk memperlancar perpindahan orang dan atau barang secara massal, menunjang pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas serta sebagai pendorong dan penggerak pembangunan nasional. Selanjutnya, kewajiban dan tanggung jawab pengangkut. Yang pertama, apabila terjadi pembatalan pemberangkatan perjalanan kereta api oleh badan penyelenggara wajib mengembalikan jumlah biaya yang sudah dibayar oleh penumpang dan pengirim barang, pasal 27. Yang kedua, bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengguna jasa atau pihak ketiga yang timbul dan penyelenggaraan pelayanan angkutan kereta api. Tanggung jawab diberikan dengan ketentuan pasal 28. Yang nomor 3, tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dimulai sejak diangkutnya penumpang dan atau diterimanya barang dan berakhir di tempat tujuan yang disepakati dalam pasal 31. Yang keempat, penyelenggara wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagai yang dimaksud dalam pasal 28 diatur dalam pasal 34. Selanjutnya yaitu wewenang badan penyelenggara. Yang pertama yaitu melaksanakan pemeriksaan terhadap pemenuhan syarat-syarat umum angkutan bagi penumpang atau barang. Yang kedua, melaksanakan penindakan atas
pelanggaran terhadap syarat-syarat umum angkutan tersebut. Angka 1. Penindakan yang dapat dilakukan oleh badan penyelenggara antara lain berupa: yang pertama, pengenaan denda atau menurunkan penumpang di stasiun terdekat. Yang kedua, menurunkan barang dan melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila membahayakan keselamatan perjalanan kereta api. Selanjutnya yaitu yang ketiga, membatalkan perjalanan kereta api apabila dianggap membahayakan ketertiban dan kepentingan umum. Yang keempat, menertibkan penumpang kereta api atau masyarakat yang mengganggu perjalanan kereta api. Selanjutnya, tarif angkutan kereta api. Dalam pasal 30 UU KA diatur mengenai struktur dan golongan tarif anggota kereta api ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 38. Barang siapa yang perbuatannya mengakibatkan rusak pintu perlintasan kereta api atau tanpa hak membuka pintu perlintasan kereta api pada waktu kereta api akan dan atau sedang berjalan, dipidana dengan paling lama 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 6 juta. Wajib dibayarkan kepada badan penyelenggara. Selanjutnya pasal 39. Barang siapa melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya penggeseran tanah di jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 sehingga mengganggu atau membahayakan kereta api, dipidana dengan kurungan paling lama 3 bulan atau denda setinggi-tingginya 3 juta dan diwajibkan membayar ganti rugi kepada badan penyelenggara. Selanjutnya, pada pasal 40, barang siapa melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusaknya, mengurangi, atau tidak dapat berfungsinya, atau tidak dapat berfungsi secara sempurna, sarana dan atau prasarana kereta api, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan, atau denda setinggi-tingginya 3 juta, dan diwajibkan membayar ganti rugi kepada badan penyelenggara. Pada pasal 41, perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 38, pasal 39, dan pasal 40 Undang-Undang ini adalah pelanggaran. Yang terakhir yaitu pasal 42. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 menyebabkan matinya orang, luka berat, atau cacat dapat dipidana sesuai dengan ketentuan dalam hukum pidana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.